Salam pemirsa, setelah serangan rudal besar-besaran dari Iran terhadap Israel, perhatian dunia tertuju pada bagaimana Israel akan merespon. Dikenal sebagai negara yang tidak pernah membiarkan serangan tanpa balasan, Israel diperkirakan akan mengambil tindakan tegas. Meskipun pada 10 Oktober 2024 Kabinet Israel telah menetapkan strategi untuk menyerang Iran, mereka kemungkinan akan menunggu hingga usai perayaan salah satu hari raya terpenting dalam agama Yahudi sebelum bertindak. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat dan Iran diprediksi merasakan kecemasan yang mendalam. Dari matahari terbenam pada 11 Oktober hingga malam hari pada 12 Oktober, Israel merayakan Yom Kippur, hari penebusan dosa. Hari ini dianggap sebagai hari paling hikmat dan suci dalam kalender Yahudi. Bagi umat Yahudi yang taat, Yom Kippur adalah hari puasa total. Mereka tidak makan, minum, atau merokok dari matahari terbit hingga terbenam. Banyak prajurit Israel juga tetap berada di barak untuk berdoa dan merenung. Upacara doa di tembok ratapan di Yerusalem menjadi salah satu momen paling sakral dalam perayaan Yom Kippur. Suasana khusyuk dan penuh refleksi menyelimuti seluruh negeri, menandai pentingnya hari tersebut bagi bangsa Israel. Kecemasan yang dirasakan Iran mungkin bukan hanya karena perayaan Yom Kippur itu sendiri, tetapi juga karena kenangan akan Perang Yom Kippur pada 1973 yang mengguncang Timur Tengah. Pada 6 Oktober 1973, bertepatan dengan Yom Kippur, koalisi negara-negara Arab melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Negara-negara seperti Mesir, Suriah, Irak, Yordania, dan lainnya bergabung dalam upaya tersebut dengan dukungan Uni Soviet. Dengan kekuatan sekitar 570.000 tentara, 4.000 tank dan 1.000 pesawat tempur, pasukan Arab melampaui kekuatan militer Israel yang berjumlah 115.000 prajurit, 1.700 tank dan 500 pesawat tempur. Serangan ini hampir membuat Israel berada di ambang kehancuran, terutama dalam 2 hari pertama pertempuran. Namun Israel berhasil membalikan keadaan. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah pertempuran Lembah Air Mata di dataran tinggi Golan, di mana pasukan Israel dengan jumlah dan peralatan yang lebih sedikit berhasil menahan serangan besar-besaran dari pasukan Suriah dan Irak. Pada 10 Oktober 1973, Israel mengerahkan kekuatan penuh untuk mengusir pasukan Suriah dari dataran tinggi Golan. Setelah itu, mereka berbalik menyerang pasukan Mesir di semenanjung Sinai. Pada 23 Oktober 1973, Israel berhasil mengepung pasukan Mesir, memaksa negara-negara Arab untuk menyetujui gencatan senjata pada 20 Oktober 1973. Perang yang berlangsung selama 20 hari ini berakhir dengan kemenangan bagi Israel, meski dengan korban jiwa di kedua belah pihak. Perang Yom Kippur meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi negara-negara di Timur Tengah. Kegagalan mencapai tujuan dan keberhasilan Israel dalam mempertahankan diri serta merebut lebih banyak wilayah menjadi titik balik penting dalam sejarah konflik di kawasan tersebut. Trauma dan pelajaran dari perang tersebut masih memengaruhi dinamika politik dan militer hingga hari ini. Kembali ke situasi saat ini, Iran mungkin merasa cemas melihat Israel yang tengah merayakan Yom Kippur. Pada 11 Oktober 2024, sehari sebelum Yom Kippur, Presiden Iran bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencari dukungan. Namun dengan Rusia yang tengah sibuk dengan konflik di Ukraina, bantuan yang diharapkan Iran mungkin tidak segera terwujud. Di Lebanon, pasukan Israel melakukan operasi militer terhadap kelompok Hizbullah. Pada 10 Oktober 2024, dilaporkan bahwa Israel melakukan serangan yang menargetkan pejabat tinggi Hizbullah. Tekanan militer ini membuat Hizbullah menyatakan keinginan untuk bernegosiasi dan menghentikan pertempuran tanpa syarat. Langkah ini menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan tersebut. Di belahan dunia lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky aktif menggalang dukungan dari negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh bantuan militer, terutama sistem pertahanan udara dan peralatan lainnya, guna memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Pada 11 Oktober 2024, terjadi insiden penting di medan perang Rusia-Ukraina. Pesawat tempur Ukraina dilaporkan berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tempur Rusia. Meskipun detail lengkap dan konfirmasi resmi belum tersedia, peristiwa ini menandai eskalasi lebih lanjut dalam konflik tersebut. Sementara itu, laporan menyebutkan bahwa Rusia menghadapi tantangan di garis depan. Penarikan sejumlah pasukan Rusia untuk memperkuat wilayah lain telah melemahkan serangan mereka di beberapa wilayah Ukraina.
Hal ini memberikan peluang bagi Ukraina untuk memperkuat pertahanan dan melancarkan serangan balik. Penggunaan drone oleh Ukraina tetap menjadi faktor penting dalam konflik tersebut. Serangan drone terbaru dilaporkan berhasil menargetkan fasilitas militer di wilayah Rusia. Pengembangan teknologi militer seperti drone serangan baru dengan jangkauan lebih jauh diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina. Ketegangan global terus meningkat seiring dengan beragam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Masyarakat internasional menantikan langkah selanjutnya dari Israel dan bagaimana situasi di Timur Tengah akan berkembang pasca perayaan Yom Kippur. Di Eropa Timur, konflik antara Rusia dan Ukraina menunjukkan dinamika baru yang dapat mempengaruhi stabilitas regional dan global. Dalam konteks ini, dialog dan diplomasi menjadi semakin penting untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Semua pihak diharapkan dapat mengambil langkah bijaksana untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.